Salam Nusantara bagi kita semua, selamat datang kembali di channel Rekonoha. Apa itu Islam liberal? Apakah Bang Ade Armando layak disebut sebagai Islam liberal Indonesia? Siapa tokoh Islam liberal yang berasal dari Indonesia? Apakah Islam liberal itu dosa? Apakah liberal itu sesat? Apakah liberal itu akan masuk neraka? Menarik untuk dibahas ya. Sebelum saya bahas ya, disclaimer dulu ya. Sebelum saya lanjut, semua yang saya ucapkan di video ini ada sumbernya ya. Jadi saya akan tampilkan datanya, sumbernya. Jadi kalau misalnya di antara sahabat yang nonton video ini yang pengen komplain gitu, apa segala macam, komplainlah ke yang bikin sumbernya gitu. Saya hanya mengucapkan sumbernya atau otoritasnya saya akan cantumkan, sumber daftar pustaka atau data saya akan tampilkan langsung di depannya. Jadi biar tidak ada nanti yang mengatakan sumbernya mana, datanya mana, dasarnya apa gitu. Jadi saya akan langsung menampilkan referensinya di depannya. Tapi disclaimer dulu ya, saya bahas ini bukan saya nyuruh yang nonton video ini untuk jadi liberal ya. Enggak, bukan itu tujuan saya ya. Jauhkan konten ini dari kawasan anak-anak ya. Jadi saya harap yang nonton video ini kita semua sama-sama dewasa ya, oke? Jadi saya tidak mau nanti ada komentar-komentar anak-anak kecil gitu yang suka menyesatkan orang gitu ya, yang tidak bisa berpikir rasional ya, yang sok suci gitu ya, yang munafik gitu, yang berpikir sempit gitu. Kita sudah sama-sama dewasa ya, mari kita berpikir secara dewasa. Jadi sebenarnya kalau boleh jujur ya, liberal itu tidak sejelek yang kita pikirkan. Apa buktinya? Eropa misalnya. Justru Kristen yang ada di Eropa itu semakin liberal ya, maka masyarakat di sana semakin maju. Justru kalau Kristen itu semakin fanatik dalam beragama, maka mereka semakin terpuruk. Apa buktinya? Nanti saya akan jelaskan ya buktinya ya, pelan-pelan dulu ya. Jadi saya melihat ya di Konoha, tapi ini hanya di Konoha ya. Kalau misalnya di Konoha ada yang mengatakan, liberal itu sesat, ya liberal itu masuk neraka dan lain sebagainya. Menurut saya ini adalah argumen-argumen tanpa dasar gitu. Menurut saya pribadi ya, liberal itu nggak jelek-jelek amat, nggak sesat yang kita pikirkan, ya. Nggak seburuk yang kita pikirkan, nggak. Justru saya melihat orang yang liberal itu lebih bertuhan gitu, lebih beragama gitu daripada orang yang sok suci gitu. Di Konoha kan banyak orang yang sok suci ya, munafik ya. Baru-baru ini kan viral ya, pemuka agama sekalipun banyak kok yang sok suci. Nggak semua tapi ya, di Konoha ya. Baru-baru ini kan lagi viral yang menggoblok-goblokkan penjual es teh itu. Apa nggak munafik itu namanya, sok suci namanya. Ya, masa pemuka agama menghina penjual es teh? Kan sungguh di luar nurul ya. Berarti itu artinya kita ini atau pemuka agama yang ada di Konoha ini kan sok suci kan, munafik kan sebenarnya. Sok suci ya kan, sok mendakwah tentang kebaikan-kebaikan padahal akhlaknya juga seperti itu kok ya. Tapi ini hanya di Konoha ya, bukan di Indonesia ya. Saya juga banyak melihat kok pemuka-pemuka agama di Konoha yang ya dikit-dikit kamu sesat, dikit-dikit kamu liberal, dituduh liberal sesat, padahal kelakuannya macam setan pula ya kan. Bahkan lebih brutal kelakuannya, akhlak seorang pemuka agama di Konoha. Tapi tidak semuanya ya. Oknum, tapi oknumnya banyak banget, satu provinsi ya. Justru pemuka agama di Konoha saya melihat akhlaknya itu kadang lebih brutal daripada umatnya sendiri ya. Makanya ada terjadi kasus-kasus pemerkosaan gitu. Padahal tiap hari ngomong, ini jangan maksiat, tapi justru pemuka agama sendiri yang melakukan maksiat. Yang viral-viral tiap bulan itu, tiap minggu ada tuh ya. Jadi menurut saya orang yang mengatakan bahwa liberal itu sesat, kita tidak bisa menyesatkan orang. Tuhan sekalipun tidak pernah menyesatkan orang. Tuhan tidak pernah mengatakan bahwa liberal itu tidak masuk surga. Enggak pernah. Surga itu juga masih dipertanyakan ya. Bukan berarti saya mengatakan bahwa surga itu tidak ada, masih belum pasti. Bagaimana mungkin kita mengklaim kita masuk surga atau menyesatkan orang ya masuk neraka atau dia nggak masuk surga kalau surga itu belum pasti ya. Kalau ada Tuhan yang misalnya mengatakan saya tidak memasukkan liberal ke surga, agnostik nggak masuk surga, ateis nggak masuk surga, hanya agama tertentu. Apakah
Tuhan itu disebut Tuhan kalau dia berpihak, itu kan namanya berpihak, aplikasi. Justru Tuhan itu harus dipertanyakan gitu kalau dia berpihak ya. Mari kita menggunakan pemikiran-pemikiran yang waras ya. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa liberal itu sesat, justru menurut saya pribadi liberal itu nggak sesat yang kita pikirkan. Ya, nggak sesat yang kita pikirkan. Justru di Konoha itu banyak kok pemuka agama yang munafik. Ya. Lain di muka, lain di belakang. Apa yang dikatakan berbeda jauh dengan apa yang dilakukan ya. Justru banyak ya melakukan yang lebih brutal gitu daripada kadang-kadang ya pemuka agama di Konoha lebih brutal dengan umatnya. Sok suci kalau pemuka agama di Konoha. Tapi tidak semuanya, hanya oknum ya. Sok suci di depan manis-manis, di belakang menusuk ya. Banyak penipu berkedok agama. Luar biasa. Jadi apa itu Islam liberal? Islam liberal adalah gerakan pemikiran dan interpretasi Islam yang menggabungkan nilai-nilai Islam dengan prinsip-prinsip liberalisme. Seperti misalnya, tapi disclaimer dulu ya, saya tidak ngajak yang nonton video untuk jadi liberal ya. Makanya saya katakan tadi, skip video ini kalau Anda belum cukup umur ya. Kalau tidak bisa berpikir dewasa ya. Saya tidak mau mendengarkan komentar-komentar yang childish gitu, yang kekanak-kanakan. Ya. Karena gini guys, kalau agama itu tidak bisa dikritik, sama seperti ya, kita punya anak dari kecil tidak pernah dikritik, selalu dipuja-puji, tidak pernah dikritik ya, maka otomatis agama itu akan anti kritik dan umatnya juga akan anti kritik. Sama seperti anak kecil misalnya, dari kecil kita tidak pernah kritik ya, maka gedenya juga dia akan anti kritik ya. Kritik dikit langsung emosi ya, kritik dikit langsung konflik ya, demo, bubarkan. Itu kan namanya agama anti kritik ya. Jadi di antara sahabat yang nonton video yang anti kritik, skip video ini ya. Saya tidak mau yang nonton video ini orang-orang yang kekanak-kanakan dalam beragama gitu. Harus dewasa dong dalam beragama ya. Harus bisa menerima kritik ya. Prinsip utama misalnya, satu, prinsip-prinsip orang yang liberalisme atau Islam liberal itu ciri-cirinya seperti satu, pemikirannya kritis, mengajak umat Islam untuk berpikir kritis dan mempertanyakan interpretasi agama yang tradisional. Ya. Jadi yang saya katakan ini ada sumbernya ya, atau datanya ya, disclaimer ya. Nanti kalau misalnya komplain sama yang bikin sumbernya atau datanya, jangan komplain ke saya ya. Dan biasakan juga dewasa dalam beragama, jangan anti kritik ya. Prinsip kedua misalnya, toleransi dan pluralisme atau menghargai perbedaan pendapat, agama, dan budaya. Prinsip ketiga misalnya, ini sangat luar biasa ya, pluralisme ya. Kesadaran dan keadilan, menekankan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan serta keadilan sosial. Ini termasuk bagian daripada Pancasila kan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sesatnya di mana coba? Prinsip liberal seperti ini sesatnya di mana? Saya tidak menemukan kesesatan di sini dari ciri-cirinya ya kan. Contoh selanjutnya misalnya kebebasan individu, menghargai kebebasan individu dalam memilih dan menentukan pilihan hidup ya. Luar biasa. Selanjutnya misalnya demokrasi dan hak asasi manusia, mendukung demokrasi dan hak asasi manusia. Makanya saya melihat umat muslim itu yang liberal ya, biasanya itu sangat demokratis, sangat demokrasi ya. Jadi jangan kita kata-katain orang yang liberal dalam beragama itu orang yang sesat ya. Ini sangat demokrasi loh ciri-cirinya ya. Selain itu punya karakteristik juga. Apa itu karakteristiknya? Satu, interpretasi kitab suci yang kontekstual, membaca kitab suci dalam konteks sejarah dan budaya ya. Bukan tekstual ya, tapi kontekstual ya. Itu karakteristik daripada Islam liberal. Selanjutnya misalnya menggunakan akal dan logika dalam memahami agama. Apakah ciri-ciri ini cocok dengan Bung Ade Armando? Silakan disimpulkan sendiri ya, saya tidak akan memberikan kesimpulan. Karakteristik yang selanjutnya misalnya penghormatan terhadap perbedaan dan menghargai perbedaan pendapat dan interpretasi. Wow, luar biasa ya. Sesatnya di mana ya? Saya tidak menemukan kesesatan dalam Islam liberal ya kan. Selanjutnya misalnya keterbukaan terhadap perubahan ya, terbuka terhadap perubahan dan kemajuan, tidak mengajak kita untuk ke belakang gitu. Wow, luar biasa ya.
Ada beberapa tokoh dan organisasi Islam liberal ya yang ada di dunia ini. Yang pertama misalnya Muhammad Abduh, tokoh Islam liberal dari Mesir. Selanjutnya misalnya Rashid Ridha, tokoh Islam liberal Suriah. Beliau ini berasal dari Syria, Rashid Ridha. Selain itu Nurkolis Majid, tokoh Islam liberal Indonesia. Siapa yang kenal dengan Nurkolis? Pak Nurkolis ini. Beliau ini salah satu tokoh Islam liberal ya, berdasarkan data yang saya tampilkan nanti ya. Selain itu, Jaringan Islam Liberal atau JIL, organisasi Islam liberal di Indonesia. Wow, luar biasa. Selain itu, Institut Studi Islam dan Hak Asasi Manusia atau INSIST, lembaga penelitian dan pendidikan Islam liberal. Namun, saya juga tidak a priori ya, saya juga akan memberikan kritik dan kontroversi. Kritik yang pertama misalnya dari kalangan konservatif dianggap terlalu liberal dan menyimpang dari ajaran Islam. Kritik kedua misalnya, kritik dari kalangan sekuler dianggap tidak cukup liberal dan masih terlalu terkait dengan agama. Jadi sekuler itu kan memisahkan ya agama dengan politik ya, biasanya kalau sekuler seperti itu. Kritik yang ketiga misalnya, perdebatan tentang identitas Islam. Perdebatan tentang apakah Islam liberal masih merupakan bagian daripada Islam. Wow, menarik ya. Jadi kalau boleh jujur ya, kalau kita berkaca pada Eropa, agama Kristen, saya melihat Kristen itu ya semakin liberal ya. Saya melihat di Eropa itu, maka Kristen itu semakin maju. Bukan berarti saya mengatakan yang nonton video ini harus menjadi Islam liberal ya, enggak, saya tidak mengatakan seperti itu. Disclaimer dulu ya, saya harus banyak menggunakan disclaimer. Karena apa? Karena warga Konoha itu, mohon maaf, IQ-nya atau SDM-nya sangat rendah, sehingga tidak bisa menerima konteks gitu, memahami konteks gitu. Kalau di Eropa itu, saya melihat bukan Islam ya, Kristen itu justru semakin liberal ya, maka semakin maju Eropa. Dan sebaliknya juga, semakin Kristen itu fanatik dalam beragama, maka akan semakin terpuruk Eropa. Pernah terjadi itu. Di mana? Di zaman kegelapan Eropa, yaitu Dark Age. Pada saat itu, gereja mencengkram semua hal. Politik dicengkram, ekonomi dicengkram, semua hal dicengkram ya. Ya, cara makan, cara minum, semua dicengkram. Dan apa yang terjadi? Eropa masuk dalam zona Dark Age, masa kegelapan. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah Konoha mirip-mirip seperti yang terjadi di Eropa sekarang ini, masuk ke dalam kegelapan? Bagaimana ciri-ciri masuk zona kegelapan? Biasanya dikit-dikit agama, ya. Semua hal digabungkan dengan agama, ya. Ya, dikit-dikit agama. Apa yang kita ngobrolkan dihubungkan dengan agama. Itu ciri-ciri orang yang masuk dalam zona kegelapan Dark Age ya, zaman dulu, zaman Kristen kegelapan. Selain itu, apa ciri-ciri dalam negara yang masuk dalam zona kegelapan Dark Age ini? Anti kritik biasanya, terutama agamanya. Kalau kita kritik, langsung demo berjilid-jilid, ribut gitu. Ya, tidak bisa berpikir rasional. Ya. Jadi yang jadi pertanyaan, ini sangat penting ya pertanyaannya. Kita masuk ke ranah filsafat ya. Apakah Konoha sekarang ini masuk ke ranah Dark Age seperti di Eropa? Dan apakah Bung Ade Armando ini cocok disebut sebagai Islam liberal? Apa beliau ini lebih cocok disebut dengan orang yang sekuler? Menarik ya untuk dijawab. Jadi nanti jawaban yang paling masuk akal saya akan pin ya. Tapi saya akan membacakan sumbernya dulu ya, biar nanti yang nonton video ini tidak nanya sumbernya mana, dasarnya mana gitu, referensinya dari mana. Sumber pertama misalnya Islam Liberal, sebuah pengantar oleh Nurkolis Majid ya. Yang kedua, The Liberal Islamic Tradition of Charles Krugman. Yang ketiga misalnya Islam Modernitas oleh Muhammad Abduh. Yang keempat misalnya situs web Jaringan Islam Liberal atau JIL. Situs web
web Institut Islam dan Hak Asasi Manusia atau INSIDS. Wah, luar biasa. Jadi di antara sahabat yang nonton video ini yang mau komplain gitu, yang nggak terima apa yang saya katakan, komplain sama yang bikin datanya atau sumbernya atau daftar pustakanya nih, jangan komplain ke saya. Tapi biasakanlah beragama, jangan terlalu dikit-dikit lapor gitu, dikit-dikit marah gitu, nggak bisa dikritik. Ya, kalau nggak kita akan terpuruk guys, sama seperti yang ada di Eropa. Kita harus belajar seperti yang dilakukan oleh umat Kristen yang ada di Eropa. Umat Kristen juga seperti itu dulu, dikit-dikit agama. Ya, semua hal digabungkan dengan agama, politik dikontrol agama, ya, semua hal ya. Ekonomi dikontrol, influencer juga dikontrol, ya. Bahkan para peneliti-peneliti atau ilmuwan saat itu dipersekusi, ya. Bahkan peneliti sekelas Charles Darwin juga pernah hampir dipersekusi, ya. Saya mengatakan Charles Darwin bukan berarti saya ngefans sama Charles Darwin, ya. Ada banyak sih ilmuwan zaman dulu seperti Galilei, Kopernikus dan lain sebagainya. Ada banyak itu yang dipersekusi oleh umat Kristen zaman kegelapan. Apakah mirip-mirip seperti sekarang ini? Apakah ini persis sama? Sekian video ini, silakan disimpulkan ya. Saya tidak akan memberikan kesimpulan. Kalau saya memberikan kesimpulan itu artinya saya berpihak. Silakan disimpulkan sendiri. Semoga bermanfaat apa yang saya katakan. Dan semua yang saya katakan di sini ada sumbernya. Berulang-ulang kali saya mengatakan disclaimer ya, karena warga Konoha itu sangat ini ya, tidak bisa memahami konteks dan sangat rendah SDM-nya. IQ-nya juga 78. Oke, saya Ray Konoha. Salam rasional.